Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba terkait tugas Kapita Selekta Sumba. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait ada dua aspek, yaitu sosial dan ekonomi. Yang pertama sosial. Dalam sosial itu membuat komunitas atau masyarakat, interaksi sosial, tradisi, norma, nilai dalam masyarakat. Yang kedua ada ekonomi, yaitu terkait dengan kehidupan ya, dan dalam hal itu produksi, konsumsi, dan distribusi di dalam hal ini masyarakat Sumba. Selanjutnya dalam ekonomi dan sosial itu termuat dalam novel pada tahun 2010 ada tiga poin penting. Yang pertama, pola interaksi sosial masyarakat di Sumba dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, interaksi sosial tersebut menghasilkan proses produksi dan cara produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntunan zaman. Yang ketiga itu ada interaksi sosial ekonomi yang dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu reciprocal, barter, dan menjual. Itu adalah menurut dalam Umafel pada tahun 2010. Selanjutnya juga dalam bentuk pertukaran yang ada di Pulau Sumba atau di Sumba itu tadi saya jelaskan tiga poin penting. Yang pertama itu reciprocal, yaitu adalah cara pertukaran barang dan jasa yang bertujuan menimbulkan kewajiban untuk membalas pemberian tersebut sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkesinambungan atau timbal balik. Selain itu, tujuan pertukaran ini adalah untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Yang kedua ada barter, cara pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Yang ketiga ada menjual, yaitu transaksi barang dan jasa dengan tujuan utama menggunakan dan atau mendapatkan uang. Dari ketiga perbedaan ini, diantaranya masing-masing cara pertukaran tersebut ditentukan oleh jenis dan pentingnya hubungan sosial yang ada di Sumba. Kemudian juga dalam ekonomi ketiga cara tadi itu dilakukan secara bersamaan. Ada aspek resiprositas sangat menonjol pada transaksi di dalam lingkup kampung itu sendiri antara keluarga dan kerabat. Ekonomi dapat dianggap sebagai ekonomi bercirikan memberi pemberian dan merupakan suatu sistem yang mencakup saling berhutang yang berlaku secara umum. Dalam hal pemberian berdasarkan resiprokal, tidak ada cari menguntungkan kepentingan orang lain atau altruistis, karena orang Sumba seakan-akan secara teratur mencatat di dalam benaknya neraca yang memuat semua hutang dan kejujuran pribadi sebagai konsekuensi dari kebiasaan saling memberi. Itu disebut adalah sebuah adat atau tradisi dalam sebuah pulau Sumba. Alasan masyarakat Sumba lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi relasi sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau kabihu yang ada di Pulau Sumba ataupun unit sosialnya yang lebih luas. Dalam hal ini terkait budaya, tradisi secara turun-temurun yang ada dalam Pulau Sumba. Selanjutnya kehidupan orang Sumba itu atau sumber penghasilannya, yang pertama itu pertanian pangan, yaitu jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Tanaman jangka panjang ada kelapa, jambu mente, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Ada juga ternak besar yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Ternak kecil itu ada babi, ayam, dan kambing. Yang kelima itu ada nelayan, subsistensi itu sebagian saja. Yang keenam ada non pertanian itu tenun dan kerajinan tangan. Itu adalah ciri khas sumber penghasilan paling utama yang ada di Pulau Sumba. Sekian penjelasan video singkat dari saya. Terima kasih.